Dalam industri film, tadi bicara tentang idealis. Idealis dulu apa mapan dulu? Karena kalau kita bicara filmmaker di luar sana, mungkin ada yang berpikir kayak, ya gue pengen idealis, tapi belum punya modal. Betul. Nah, pertanyaan pertama, idealis dulu atau mapan dulu? Dan yang kedua adalah bagaimana buat filmmaker di luar sana yang mungkin pengen mempertahankan idealisnya tapi tidak punya rumah atau tidak punya modal. Idealisme itu kan ada resiko dan ada cost-nya juga ya. Nah, kebetulan ketika kita pertama terjun dan idealis dan bikin ngeri-ngeri sedap, secara penonton banyak kebetulan. Jadi itu membiayai film pertama, langsung bisa membiayai idealisme kita beberapa proyek ke depannya gitu. Jadi diputar dari situ. Tapi kalau buat teman-teman yang belum punya kesempatan itu, I would say ya mempersiapkan diri dulu, mapannya dulu baru idealismenya bisa terwujud sih. Maksudnya terlalu naif juga gitu kalau pengen apa-apa idealis tapi sebenarnya masih bergantung sama orang lain kan. Sebenarnya kalau bisa independen, idealisme butuh independensi menurut gua gitu. Jadi kita kalau itu udah bisa independen barulah idealis. Gitu. Waktu kita, sorry teman-teman udah sangat terbatas. Aku pengen kesan ataupun pesan lah dari masing-masing panelis untuk Ernest. Silakan dari G dulu. Gue tuh percaya kalau misalnya kita hidup tuh tidak sendiri gitu, selalu ada jadi jemari Tuhan, selalu ada Tuhan yang membantu kita. Luar biasa. Ngeri. Kalau kita, iya beneran, dan kalau misalkan kita dengerin omongannya Ernest, ini ada beberapa pertanyaan yang gue jujur nggak tahu jawabannya, belum tahu jawabannya sampai di sekarang ini akhirnya gue tahu nih jawabannya itu apa. Ernest tuh dari pertanyaan dari segmen awal sampai sekarang itu selalu dekat dengan beberapa kata, yaitu keluarga, istri, terus teman, sama loyalitasnya dia. Jadi integritasnya dia kayak gitu. Kayaknya kalau misalkan teman-teman pengen tahu kunci suksesnya apa, ingin seperti nge-copy blueprint seorang Ernest Prakasa itu adalah ya kumpulkanlah orang-orang yang emang benar-benar positif, yang membantumu, apakah itu keluargamu, istrimu, atau teman-teman yang satu frekuensi. Hell, tadi kita aja suruh dia stand up dadakan, yang dia bawain bukan tentang banjir, bukan tentang macetan, yang dia bawain tentang anaknya. Maksudnya kita bisa ngelihat orang tuh kita bedah seperti itu, kayak gitu. Jadi mungkinnya salah satu blueprintnya ya itu Ernest dengan kepolosannya dia ya, meskipun dia tahun ini berumur 43 ya kayak gitu. Oke. Gitu paling. Thank you Ge. Sangat komprehensif ya, luar biasa panelis yang satu ini. Kalau Kang Maman? Seperti yang diceritakan dengan pengalaman dark di Bully itu, mudah-mudahan film-filmnya Ernest terus menyuarakan soal itu, karena itu masalah yang masih besar banget buat negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang mau cuci duit bikin film, tolak ya. Thank you. Terlalu relate. Gen. Kalau kita melihat perjalanan karir dari Ko Ernest ini adalah orang yang suka memberikan kesempatan banyak orang. Dan kita bisa lihat dari film-filmnya. Dan terus seperti itu Ko. Amin. Terus menjadi diberkati untuk memberkati. Di kesempatan ini gue juga mau terima kasih buat Ko Ernest. Karena Ko Ernest, panggung pertama stand up gue yang gue rasain terbesar adalah panggungnya Ko Ernest, Mermelek Tour 2012. Udah lama tuh. Udah lama, jadi sangat spesial. Dan terima kasih juga buat G Pamungkas, mentor pertama saya di Bandung. Oke. Kang Maman, mentor pertama saya di Suci. Dan Metro TV pertama saya untuk stand up. Oke. Thank you teman-teman panelis. Karena silakan menyampaikan pesan kehidupan untuk teman-teman dan ajakan untuk nonton Agak Lain 2. Mungkin kalau aku pesannya buat teman-teman yang masih pada muda-muda ini, aku memegang teguh sebuah quote dari Tan Malaka ya. Kalau kata Tan Malaka bilang, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda gitu. Jadi kalau memang masih muda, idealis lah. Itu. Terus ajakan buat nonton Agak Lain 2? Oke teman-teman, film Agak Lain 2 Menyala Pantiku akan tayang di bioskop tanggal 27 November. Tonton dan dukung ekonomi keluarga saya. Tolong biayai idealisme ini ya. Idealisme mahal teman-teman. Aduh, emang bintang tamu kita kali ini agak lain. Tepuk tangan sekali lagi buat Ernest. Thank you Ernest, thank you teman-teman, mahasiswa dan panelis, tepuk tangan juga nih. Trio
Trio lucu. Terima kasih semuanya dan terima kasih untuk Anda pemirsa Q&A yang menyaksikan Q&A malam ini. Semoga memberikan inspirasi dan juga berdampak. Mungkin apa yang tadi kita diskusikan melalui bintang tamu Ernest dan juga teman-teman yang ada di sini. Dan jangan lupa tetap tonton Q&A setiap hari Minggu. Mewakili kru yang bertugas, saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Bye. Thank you Kak Ernest. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.